persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baiklah, ibadah kolom Jemaat Gemim Immanuel Bahu dari kolom 1 sampai dengan 28 kita akan mulaikan. Dalam persiapan jemaat diundang berdiri, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya.
Marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah kolom Jemaat Gemim Immanuel Bahu pada saat ini. Jadilah hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarkanlah firman yang membimbing kita dalam ibadah ini melalui 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Indah rencanamu Tuhan. Tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu senantiasa menyertai perjalanan hidup kami orang-orang percaya. Sekalipun Tuhan, kami masih ada di masa pandemi COVID-19 ini. Namun perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib membuat kami semakin kuat menjalani hari-hari hidup, sekalipun dengan berbagai tantangan dan persoalan yang membuat kami kehilangan jati diri sehingga kami berdosa di hadapan Tuhan Allah dan sesama kami. Ketika Engkau mendapati itu ada dalam diri kami manusia, Engkau mengasihani kami, Engkau membaharui hidup kami, supaya pengampunan yang daripada Tuhan Allah senantiasa menjadi warna dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin.
Kita sambut dengan melakukan bersama-sama selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 8. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Inilah kami, ya Tuhan Allah, persekutuan jemaat-Mu yang ada di kolom 1 sampai dengan 28, Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Kami datang menghadap kekudusan-Mu, memohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Supaya ketika kami mau membaca dan belajar dari firman-Mu, kami benar-benar dimampukan Tuhan. Tuhan jugalah yang memberikan kami hikmat dan pengetahuan untuk kami boleh memaknai maksud-maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pakailah kiranya kami senantiasa teristimewa hamba-Mu ini, supaya setiap firman yang dibaca dan disampaikan itu benar-benar berasal daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, kami berseru kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan di sepanjang minggu yang berjalan ini diambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 12 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya,
sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah berita firman Tuhan. Dikatakan berbahagia jika kita mau mendengarkan firman Allah, memeliharanya di hidup hari-hari kita. Kita sambut dengan melakukan bersama-sama, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ketika masa pandemi COVID-19 melanda bangsa-bangsa dan manusia. Maka untuk menghilangkan rasa kebosanan, rasa takut dan cemas, begitu banyak orang berlomba-lomba menanam dan berlomba-lomba untuk mencari jalan keluar, menghindar dari virus corona ini. Lebih daripada itu, kita semua harus melakukan segala sesuatu, yaitu kerja dan ibadah dan lain-lainnya dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, Mazmur 46 ini yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu berjalan merupakan nyanyian. Dan nyanyian ini termasuk salah satu puisi Mazmur yang paling indah. Karena hal ini jelas terlihat dari bahasa dan kelompok kata-kata, tetapi juga memperlihatkan perbedaan yang benar-benar nyata. Oleh karena berbagai persoalan yang sangat menggoncangkan iman dalam kehidupan yang sangat mereka rasakan. Namun saudara-saudara, oleh karya Allah yang mempesona, membuat mereka hidup
dalam suatu kepastian, sekalipun sukar untuk dicapai. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat luar biasa dari kegaduhan, ketenangan yang menjadi perenungan mereka, dan dengan kebulatan hati dan pikiran mereka ada pada kesimpulan bahwa setiap nyanyian pasti berisikan suatu pernyataan dan kepercayaan yang bernada pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya perlindungan dan kekuatan umatnya. Dengan kata lain disebutkan sebagai penolong dalam kesesakan. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan betapa kekuatan doa dan kepercayaan dari Mazmur mengingatkan kita untuk hidup dalam suatu kepastian akan janji Tuhan yang menyelamatkan. Saudara-saudara jemaat, menjadi pertanyaan dan perenungan diri bagi saudara dan saya. Apakah wujud nyata kita melaksanakan tugas panggilan selama kita masih hidup? Sesungguhnya kita selaku gerejanya harus mampu meneruskan tugas ini sekalipun bertubi-tubi persoalan dan pergumulan, namun kita terus berusaha dan berupaya memulihkan apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa-bangsa dan manusia dengan adanya virus corona ini. Saudara-saudara, menjadi prioritas utama dan menjadi pertanyaan adalah dengan kekuatan apakah kita orang percaya bisa dan sanggup melakukan tugas yang berat ini? Jawabannya adalah dengan kuat kuasa Roh Kudus melalui iman yang kita miliki. Sebagaimana Allah yang bersemayan di tengah-tengah kota ketika bangsa-bangsa mengalami ancaman yang paling dahsyat. Lalu setelah bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang, mereka pun tidak takut oleh karena suatu pernyataan, suatu kepercayaan iman jemaat. Maka mereka dipulihkannya. Itulah tugas kesaksian kita orang-orang percaya. Saudara-saudara, dan disinilah kita mau menyaksikan kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan Allah, apapun resiko dan konsekuensinya. Karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir oleh karena kedaulatan Tuhan Allah, dan apapun resikonya kita tetap bertahan dalam kesetiaan akan tugas panggilan kita selaku gerejanya. Kita harus kuat dalam iman menghadapi berbagai pergumulan, dan mari kita melihat dari sudut pandang untuk lebih fokus, karena disitulah kontribusi dan kehadiran kita di dunia ini teristimewa terhadap bangsa-bangsa kita. Sesungguhnya saudara-saudara, dalam keyakinan iman kita percaya sambil berharap bahwa Allah melaksanakan karyanya yang sangat dahsyat itu, yakni Dia membebaskan kita dari wabah virus ini dan menganugerahkan suatu perdamaian kepada segala bangsa-bangsa, tetapi juga kepada setiap kita orang-orang percaya. Itu yang menjadi kerinduan kita, supaya kita lagi
boleh kembali beraktivitas sebagaimana adanya kita dan bagaimana kita mau melakukan apa yang menjadi setiap rencana, cita-cita dan harapan kita. Karena itu di masa new normal ini mari kita tetap ikuti protokol kesehatan supaya kita semua ada dalam perdamaian dengan Dia, Tuhan yang berkuasa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur kita. Alkitab berkata bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam keyakinan akan berkat Allah yang telah berlimpah, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam doa. Biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Engkau yang senantiasa membimbing kami, anak-anak-Mu, untuk senantiasa percaya dan terus berharap kepadamu Tuhan, bahwa kuasa dan kasih-Mu senantiasa menyertai dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, memohon kiranya Engkau memampukan kami untuk mengalahkan rasa takut kami dengan selalu bersandar akan kasih dan setia Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang kami jalani ini. Tuhan, beri kami ketenangan untuk supaya kami dapat menikmati semua rancangan kasih setia-Mu dalam diri kami, baik sebagai pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Bersama dengan keluarga besar Jemaat Kolom 1 sampai dengan 28, Engkau ada di setiap kehidupan keluarga-keluarga jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, ibu bapa, janda duda, dan lansia yang ada. Demikian dengan orang-orang yang senantiasa bersyukur atas hari ulang tahun pribadi dan ulang tahun perkawinan mereka.
Biar kesukacitaan dan kebahagiaan mewarnai perjalanan hidup mereka. Di tengah-tengah mereka menjalani usia baru, damai sukacita menjadi bagian mereka. Tetapi juga bersama-sama kami bergumul dengan saudara-saudara kami yang sementara dalam pergumulan sakit yang mereka alami dan mereka rasakan, baik yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Engkau kiranya mengulurkan tangan atas mereka Bapa, jamah setiap kehidupan mereka, rasa sakit apapun yang mereka alami, Engkau angkat semuanya itu. Karena kami sungguh percaya kuasa Tuhan, kuasa yang menyelamatkan. Berkatilah kiranya dan beri kuat penghiburan bagi keluarga-keluarga yang sementara bergumul karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang sangat mereka kasihi. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap ada dalam ketenangan daripada-Mu. Engkaulah Tuhan sumber perlindungan mereka, sumber kekuatan mereka. Engkau juga yang senantiasa memampukan kami untuk menjalani hidup bersama dengan para penatua Syamas yang ada di kolom 1 sampai dengan 28. Bipra, tim PDP, biar kiranya roh kerjasama di antara mereka tercipta untuk suatu kehidupan yang membangun dalam persekutuan bersama selaku jemaat yang ada. Beri tenaga ekstra bagi mereka, beri roh semangat iman untuk mereka mau melayani Tuhan. Demikian Tuhan, Kau memberkati pegawai, kostor, kantoria, pemain orjen, tetapi juga tim multimedia yang diketuai oleh Saudara Marcel dan anggota-anggotanya. Tuhan kiranya memberkati mereka sekalian dalam tugas kerja yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Mereka memberi diri tanpa pamrih Tuhan, namun Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan. Sungguh kami bersyukur atas segala berkat Tuhan, teristimewa berkat kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Tetapi juga bagi anggota-anggota jemaat yang ada, bahkan para pelayan-pelayan khusus yang ada. Berkati para penatua Syamas yang ada di kolom 1 dan sampai dengan kolom 28, bersama-sama dengan badan pekerja majelis jemaat, untuk mereka mau mengantar semua bentuk program kerja pelayanan, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara dan bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok-pelosok desa terpencil, teristimewa di tengah-tengah kota Nyiur Melambai ini. Biar Tuhan ada di setiap kehidupan mereka, supaya di antara pemimpin-pemimpin negara dan bangsa, tapi juga bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin gereja Tuhan dan berbagai golongan agama, mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat, bagi gereja Tuhan untuk mau melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, setiap kami pasti rindu untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah gereja. Biar Tuhan membuka mata hidup kami, mata iman percaya kami untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan pemerintah negara dan bangsa, dengan berbagai protokol kesehatan yang terus diingat-ingatkan ketika pandemi COVID-19 ini melanda kehidupan bangsa-bangsa dan dunia, termasuk kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami boleh lagi ada dalam persekutuan ini, sambil kami boleh membaca dan belajar dari setiap firman-Mu, firman yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, sumber kehidupan dan sumber puji-pujian kami.
Dan Tuhan mendengar setiap permohonan doa-doa kami yang terus kami persembahkan kepadamu. Buka jalan bagi kami Tuhan, karena sesungguhnya jalan Tuhan, jalan yang lurus, jalan yang membawa kehidupan yang diberkati. Karena itu apa yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini, diberkatilah kiranya itu untuk selama-lamanya. Sebagaimana kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ada dalam persekutuan jemaat-Mu, dalam persekutuan ibadah kolom, tetapi juga persembahan yang berbentuk uang. Kiranya Engkau menguduskan semua bentuk persembahan yang boleh kami persembahkan, agar semuanya itu dapat dikelola dengan baik dan benar oleh para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melakukan itu, agar itu boleh dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa dan kerinduan kami, harapan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita mati tersalib, tetapi juga bangkit mengajarkan kami untuk tetap hidup dalam kesemangatan iman yang senantiasa mau memberkati satu dengan yang lain. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur sambil kami mau mengucapkan doa agung yang Engkau ajarkan untuk kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, diundang berdiri, kita lakukan bersama-sama sebagai lagu penutup, Di Jalan Hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku masa gelap, dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang Terimalah berkat Tuhan supaya pergi dengan selamat sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat disilakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.